Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Lang dan selamat datang di channel NBPC. My first draft is better than your last draft. Rapping like a vampire, wrapped in a black sash, all blood. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah nggak asing lagi dengan gua, terutama buat kalian yang seneng banget nontonin konten rakit PC Kirihore. Channel NBPC ini adalah channel rebranding gua dari channel Kirihore Store, channel gua yang lama. Jadi sekarang gua bakalan fokus ngonten di channel yang baru ini. Oke, segitu aja mungkin untuk curhatnya di channel baru ini. Dan di video pertama ini, kita akan ngebahas sebuah PC yang udah ada di sebelah gue ini. Mungkin bakalan gue tampilin dulu b-rollnya untuk kalian, supaya kalian bisa ngelihat lebih jelas dan lebih detailnya dari si PC yang ada di sebelah gue ini. Oke, kalau gitu nggak usah kebanyakan basa-basi lagi. Sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan PC rakitan yang ada di sebelah gue ini. Untuk harganya nanti bakalan gue tulis keterangan untuk per komponennya ya. Jadi kalian bisa nanti di akhir videonya gue tunjukin totalnya. Berapa bisa ngerakit PC yang ada di sebelah gue ini cuy. Oke, kita mulai dari prosesornya dulu. Untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari AMD. Kali ini di video pertama gua ngerakit PC menggunakan AMD. Kalau di channel sebelumnya gua itu jarang banget ngerakit AMD. Bahkan kalau nggak salah baru sekali cuman gua ngerakit pakai prosesor dari AMD. Yang gua gunakan kali ini adalah AMD Ryzen 7 5700G. Bang, kenapa kok seri G? Ya, karena dapatnya posisinya second, kebetulan harganya cukup masuk akal dan murah juga. Jadi ya gue pilih nggak apa-apa lah pakai seri G, walaupun agak sayang sih ini pakai VGA card, sedangkan dia ada iGPU, tapi nggak apa-apa, bisa buat serap juga kalau suatu saat VGA cardnya mau dijual atau kenapa-napa, kita nggak bingung gitu, masih bisa display dan performanya masih lumayan. Ryzen 7 5700G ini dia punya total 8 core 16 thread dengan speed 3.8 GHz up to 4.6 GHz. Jadi udah lumayan banget lah ya prosesor dengan 8 core 16 thread. Pastinya performanya udah oke banget. Kebetulan usernya ini juga kegunaannya bakal dipakai untuk editing cuy. Jadi cocok banget untuk editing itu. Dia memang membutuhkan performa prosesor yang punya core dan threadnya banyak ya cuy ya. Jadi dia itu nggak kayak gaming ya. Kalau gaming dia lebih ngandelin ke single core-nya. Oke, next untuk part selanjutnya. Motherboard, kita menggunakan motherboard dari ASRock Steel Legend dengan chipset B550M. Kalian tahu ASRock merupakan brand yang mengerti kantong kaum low budget seperti kita. Jadi pilihan gue jatuh ke ASRock B550M Steel Legend. Oke, next lagi untuk memori RAM-nya. Untuk memori RAM kita menggunakan dari brand Team Group, yaitu Team T-Force Extreme ARGB dengan kapasitas total 16 GB 2x8 dan dengan speed 3600 MHz. Itu udah cukup banget untuk kebutuhan si usernya. Oke, next lagi ke komponen alias part yang paling penting, alias GPU. Kali ini kita menggunakan GPU alias VGA card. Jadi kita nggak ngandelin iGPU-nya dari Ryzen 7 5700G ini karena tentu aja nggak cukup untuk kebutuhan usernya. Jadi ditambahin VGA card, yaitu dari brand ASRock lagi, yaitu ASRock RX 6600 XT dengan VRAM 8 GB, buswidth-nya 128 bit dan sudah bertipe memori GDDR6 cuy. Ngomong-ngomong, si RX 6600 XT ini untuk performa gamingnya sudah setara dengan RTX 3060. Bahkan kalau nggak salah setara RTX 3060 Ti. Gua nggak tahu bener apa nggak karena gua belum pernah ngujinya sendiri. Kalau salah ya bisa kalian koreksi sendiri lah ya di kolom komentar.
Tapi setahu gua sih kalau dengan RTX 3060 seharusnya ya 11-12 lah ya performanya. Oke, next kita ke storage. Untuk storage-nya di sini kita menggunakan storage dari brand Adata XPG berkapasitas 1 TB SSD M.2 NVMe tentunya. Walaupun interface-nya masih PCIe Gen 3x4, tapi udah lumayan lah ya. Untuk speed read dan write-nya udah lumayan kenceng si SSD ini. Ya walaupun belum Gen 4, tapi udah cukup lah. Seenggaknya karena kapasitasnya udah cukup 1 TB, jadi kita nggak perlu pakai kombinasi dengan hard disk lagi. Jadi cukup SSD aja lah ya. Oke, next ke jantungnya sebuah komputer, apalagi kalau bukan power supply. Kali ini gua menggunakan dari brand FSP HV Pro dengan kapasitas 650 watt 85 plus bronze. PSU ini udah beberapa kali gua pakai di konten rakitan PC gua. Dia flat cable dan udah rapi, dan brand ini juga udah terkenal cukup aman. Bahkan bisa dibilang reviewnya itu nggak ada yang jelek. Rata-rata semua reviewer bilang kalau power supply dari FSP ini kualitasnya udah cukup lah ya di kelasnya. Next lagi ke komponen selanjutnya, kita bahas dulu heatsinknya. Ini heatsinknya lumayan cakep banget sih desainnya, dari Enermax, yaitu Enermax ETS T50 yang akse high series ya cuy ya. Ini udah cukup banget untuk ngehandle suhu dari Ryzen 7 5700G. Dia udah dilengkapi dengan 5 buah heat pipe berukuran 6 mm. Kemudian untuk fan-nya ini berdimensi 120 x 120 x 25 mm. Berkecepatan up to 1600 rpm cuy. Udah cukup lah ya untuk handle Ryzen 7 5700G. Nanti kita bakalan tes sampai mana si Enermax ini bisa ngehandle Ryzen 7 ini. Nah, part yang terakhir untuk casingnya, kita menggunakan casing dari Paradox Gaming lagi cuy pastinya. Kita memang pengguna setia Paradox Gaming kayaknya ya. Kalau untuk casing udah keseringan menggunakan casing dari Paradox Gaming. Yang gue gunakan kali ini adalah Paradox Gaming Piston. Dia kualitasnya udah bagus banget, cukup bagus kalau menurut gue. Secara build quality-nya dia udah tebel banget. Terus secara airflow-nya juga dia udah bagus banget karena bagian depannya ini dia mesh. Terus di atasnya ini kita bisa tambahin 2 fan. Kemudian untuk ruang kabel manajemennya pastinya udah lega banget cuy. Ditambah lagi dilengkapi dengan 4 buah fan ARGB yang bisa kita setting di tombol resetnya seperti biasa ya. Tapi kalau karena motherboardnya ini dia support dengan RGB Sync, jadi bisa kita konekin ke motherboardnya. Jadi dia bisa sinkron dengan RAM, terus dengan heatsinknya juga ya untuk warna RGB-nya. Nah oke, jadi itu aja keseluruhan komponen yang kita pakai di rakitan PC kali ini di video pertama channel NBPC ini. Kita langsung aja tes gimana sih performa dari PC yang ada di sebelah gue ini. Dan untuk total budgetnya kira-kira sekitar segini cuy. Oke, gitu aja, nggak usah kebanyakan basa-basi. Kita langsung aja masuk ke tes performanya.